Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyi wa azwajihi wa ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan seluruh rahmat, hidayah beserta inayah yang telah mengizinkan kepada kita bermuajahah. Izinkan hanyalah kita bertatap muka sekaligus. Insyaallah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita dengan jalan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sekali lagi puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala ya dengan beberapa asma wa sifatnya yang diantaranya telah kita mahfum dan telah kita ketahui. Diantaranya Allah memiliki asma wa sifat Ghani wal Mughni, juga Al-Wahhab. Allah yang maha kaya lagi maha memberi kekayaan, juga maha pemberi. Maka diizinkannya lah diantara kita sini yang hadir maupun yang tidak hadir, diizinkannya lah kita menyisihkan sebagian harta kita untuk keberlangsungan pembangunan kegiatan Masjid Al-Barakah di lingkungan Komplek Marinir ini yang sama-sama kita cintai. Syukur Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu masalan fil jannah." Barang siapa yang ketika di dunia boleh jadi dengan seluruh hartanya dia membangun sebuah masjid, ataupun dengan seluruh keluarganya, ataupun dengan seluruh bersama-sama kaum muslimin, ataupun boleh jadi di antara kita menyisihkan sebagian harta kita berinfak, bersedekah, berwakaf, baik dengan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, maupun ilmu yang Allah izinkan kita mensiarkan di masjid salah satunya Al-Barakah ini lillah, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Rasulullah SAW, "Banallahu lahu masalu fil jannah." Maka kelak Allah akan membangunkan bagi dirinya yang semisal di surga. Rahmat dan salam semoga tercurah pada suatu hasanah kita Nabiyana wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat takwa intinya untuk pribadi khatib sendiri dan umum bagi kita semua. Marilah kita pada Jumat yang berbahagia ini kita beriktibar, mengambil satu pelajaran lewat judul khutbah Jumat, orang atau hamba Allah yang diharamkan terhadap api neraka. Namun izinkanlah khatib mengingatkan kembali salah satu adab tata krama ketika kita menghadiri majelis Jumat dimanapun kita berada, baik di Indonesia maupun di perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yang lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, dan ini merupakan salah satu adab agar ketika kita menghadiri majelis Jumat dimanapun kita menghadirinya, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh pahala beserta rahmat dan keridhaannya. Sungguh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yakhutubu faqad laghawt fama laga fala jum'atan lah ansitu wasma'u wa rahimakumullah ansitu la'alakum turhamun." Di antara kita boleh jadi telah mafhum tentang hadis ini, atau boleh jadi di antara kita yang dilupakan, ataupun di antara kita belum sampai tentang harfiah dan pada hadis ini. Sungguh ini merupakan salah satu syarat agar kita memperoleh pahala ketika kita menghadiri majelis Jumat dimanapun kita berada. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid. Apabila di antara kita ada yang berbicara kepada teman kita di depan kita, di belakang, samping kanan ataupun samping kiri kita dengan satu ucapan diam, padahal ketika itu sabda Rasulullah SAW, "Wal imamu yakhutubu faqad laghawt." Ketika itu boleh jadi saudara kalian imam atau khatib sedang berkhutbah di Jumat ini, maka dia telah berbuat sia-sia. Famalaga fala jum'atallah. Maka barang siapa yang berbuat sia-sia, fala jum'atallah, sabda Rasulullah SAW, tidak akan mendapat pahala bagi dirinya. Ansitu, diamlah.
wasma'u dengarlah, wa ati'u rahimakumullah, dan taatlah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sungguh Allah telah berfirman fi suratul Ibrahim di ayat yang ke-27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati wa fil akhirah. Yang secara harfiah kira-kira artinya yusabitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Sungguh Allah telah meneguhkan orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia, wa fil akhirah, dan kelak di akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau menjawantahkan, menerangkan salah satu asbabun nuzul turunnya ayat ini. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari riwayat Imam Bukhari wal Muslim dari salah seorang sahabatnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, faqala Rasulullah SAW, al-muslimu idza su'ila fil qabri sahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qawluhu yutsabitu Allahu alladziina aamanu biqawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allahu a'lam. Senada dengan ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil sabda Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Bukhari wal Muslim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri sahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh seorang muslim yang telah meninggal dunia dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, ketika ditanya di alam barzah, insyaallah ketika kelak kita ditanya setelah kita wafat di dalam kuburan, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabr sahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka pernyataan orang muslim yang meninggal dunia adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qauluhu, sabda Rasulullah SAW, itulah yang diucapkannya. Seraya Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-27 tadi, yusabitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Kemudian renung kita bagaimana sekarang ketika kita hidup di dunia. Apakah Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah? Apakah kelak Allah mengkategorikan kita terhadap hamba Allah, umat Rasulullah SAW, kaum muslimin yang beragama Islam, yang kelak Allah haramkan terhadap api neraka? Imam Hibban dalam sahihnya juga diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda dari salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbarikum bima tuharimu alaihin nar? Qalu bala ya Rasulullah. Wa qala Rasulullah SAW, ala kulli hayyin layyin qarib sahl. Suatu ketika Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, bersabda kepada para sahabat yang ketika itu, ala ukhbarikum bima tuharimu alaihin nar? Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang pasti Allah haramkan terhadap api neraka? Hamba Allah, umat Rasulullah, kaum muslimin. Boleh jadi di antara kita umat Rasulullah SAW yang beragama Islam, yang meninggal dalam keadaan ihsan, ridho kepada Allah, dan Allah meridhoi kita, orang yang pasti Allah haramkan terhadap api neraka. Maka ketika kita para sahabat, kalau bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, siapakah gerangan umatmu yang Allah haramkan terhadap api neraka? Maka Rasulullah SAW ketika itu bersabda kepada para sahabat, kata Ibnu Mas'ud, ala kulli hayyin layyin qarib sahl. 4 perkara yang pasti Allah haramkan ketika kita meninggal dunia, ketika kita hidup di dunia. 4 perkara yang harus kita miliki sehingga Allah pasti mengharamkan kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ala kulli hayyin. Apa yang dikatakan hayyin? Hayyin adalah orang yang tenang baik lahir maupun batinnya, tidak gerusak-gerusuk, seluruh amal perbuatannya penuh dengan pertimbangan, tidak suka marah, tidak suka mencaci, tidak suka memfitnah, tidak suka mengadu domba, tidak suka membid'ah-bid'ahkan terhadap sesama kaum muslimin. Orang yang hayyin adalah orang yang ketika seseorang menyampaikan berita kepada dirinya, dia tidak marah meskipun berita tadi berupa hoax, fitnah, maupun bertolak belakang terhadap apa yang dia kerjakan. Jiwanya tenang. Kemudian layyin adalah orang yang lemah lembut baik tutur katanya. Orang yang lemah lembut baik tutur katanya, tidak kasar. Orang yang tidak pernah memaksakan pendapat orang lain. Orang yang selalu tidak marah kepada saudara yang berbeda pendapat dengan dirinya. Kaum muslimin umat Rasulullah SAW,
yang beragama Islam, boleh jadi di antara kita yang tidak pernah marah kepada saudara kita yang boleh jadi berbeda pendapat dengan kita. Kepada saudara kita boleh jadi yang bermazhab Hanafi, kepada saudara kita boleh jadi yang bermazhab Maliki, kepada saudara kita boleh jadi yang bermazhab Syafi'i seperti kita, dan kepada saudara kita boleh jadi yang bermazhab Hambali seperti saudara kita dari teman-teman Muhammadiyah. Orang yang lain adalah orang yang tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Dia selalu bertutur kata yang baik, yang lembut terhadap sesamanya. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW yang harus kita miliki setelah hayin yang Allah berikan kepada kita. Tenang lahir dan batin kita. Lain tutur kata kita baik, santun, dan kita tidak memaksakan pendapat kepada saudara kita dan juga pendapat kepada orang lain. Qarib adalah orang yang ramah, orang yang akrab, orang yang ketika kita berpapasan dengan dirinya, beliau selalu tersenyum dan selalu menyampaikan salam kepada sesama kaum muslimin. Orang yang qarib adalah orang yang sangat kita sukai ketika kita berbicara dengan dirinya, mempunyai tanda-tanda apabila kita memandang wajahnya. Orang yang qarib memiliki wajah dalam keadaan berseri-seri yang Allah berikan anugerah kepada dirinya. Yang terakhir, hadirin sidang Jumat alhamdulillah, agar kita dibebaskan terhadap api neraka adalah sabda Rasulullah SAW adalah orang yang sahal. Apa yang dikatakan sahal adalah orang yang sahal adalah orang yang gampangan, orang yang tidak neko-neko, yang tidak berbelit-belit, orang yang selalu memberikan pertolongan kepada sesama, terlebih pertolongan kepada sesama kaum muslimin. Orang yang sahal adalah orang yang tampil ke depan, memberikan solusi, bukan mempersulit kebutuhan manusia, kebutuhan hamba Allah, terlebih persoalan-persoalan sesama kaum muslimin yang dia hadapi. Orang yang salah adalah orang yang tampil ke depan tanpa menghitung-hitung, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan solusi jalan keluar, sebagaimana kita pernah menyaksikan, boleh jadi di pelosok negeri ataupun di suatu desa, di suatu pelosok ada seorang yang sepuh, yang renta, dengan kekayaan tidak seberapa, bahkan dikatakan boleh jadi kategori fakir miskin. Ketika ada seseorang yang meminta pertolongan kepada dirinya dalam keadaan boleh jadi dia tidak punya, tanpa menghitung-hitung Allah berikan hatinya anugerah yang Allah gerakkan sahal, maka tanpa berpikir dia berikan pertolongan kepada saudaranya, padahal boleh jadi dirinya dan keluarga dalam keadaan kekurangan. Hadirin sidang Jumat alhamdulillah, itulah 4 budi pekerti, itulah 4 budi pekerti karakteristik ataupun watak yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba Allah, kepada umat Rasulullah, kepada kaum muslimin, kepada seseorang yang beragama Islam seperti kita. Ala kulli hayyin, layin, sahal, juga qarib. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita jiwa yang tenang, tutur kata kita baik, ramah. Kemudian Allah memberikan selalu pertolongan antara diri kita tanpa kita menghitung-hitung kepada sesama kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyi wa azwajihi wa ummatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عماتك ناشئة بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت فيه بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري ويزاله لمذهب حمي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة